wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Ardi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada dalam mata kuliah KPT Selekta Pendidikan. KPT Selekta Pendidikan adalah mata kuliah yang menjelaskan atau membahas tentang problem atau masalah-masalah yang berada dalam dunia pendidikan. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam menurut Habib Thaha dan Muti merupakan suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Islam melalui kegiatan, bimbingan, dan pengajaran. Sejalan dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam ini mulai mengalami perubahan. Dimulai dari pendidikan Islam yang mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan yang formal yang lebih sistematis dan teratur, juga disusul dengan perubahan terhadap arah tujuan pendidikan Islam yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu agama saja, tetapi mulai meningkatkan kepada kajian ilmu-ilmu yang lain seperti sains dan teknologi. Kemudian juga ada usaha pembaruan pendidikan Islam yang tadinya pendidikan Islam itu berada di surau, langgar maupun masjid. Sekarang pendidikan Islam itu ada pada madrasah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga yang berdasarkan keagamaan. Kemudian juga timbul beberapa gejala dari jenis dan perkembangan institusi pendidikan Islam yang dikelola oleh umat Islam maupun oleh negara, seperti organisasi yang dimana organisasi ini adalah sebuah upaya untuk menata manajemen dengan melakukan stratifikasi atau standarisasi lembaga. Kemudian reformulation dimana tujuan dari ini tujuannya adalah untuk meningkatkan inovasi guna menghadapi tantangan zaman. Jadi pendidikan ini dirancang untuk menghadapi zaman sesuai dengan keadaan zaman. Yang ketiga yaitu formalizing, yang dimana institusi pendidikan yang darinya non formal diubah ke formal, seperti dari yang swasta diubah ke negeri, seperti itu. Kemudian dari tiga hal tadi diharapkan pendidikan agama Islam ini mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ke materi yang kedua, yakni konsep kebudayaan nasional sebagai dasar pendidikan. Kebudayaan nasional adalah suatu budaya yang dihasilkan oleh masyarakat pada bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga saat ini, sehingga sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberikan identitas warga serta menciptakan jati diri bangsa yang kuat. Kemudian pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi pada dirinya dan untuk memiliki keahlian seperti spiritualitas agama, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan
dan diperlukan dirinya untuk menghadapi tantangan zaman yang ada, yang tentunya itu digunakan dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah pendidikan nasional di negara Indonesia. Pendidikan nasional di negara Indonesia ini berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana tujuan pendidikan di Indonesia ini adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Dan jika kita berbicara tentang budaya dan pendidikan, itu adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Dengan adanya budaya, maka pendidikan itu akan berjalan sempurna. Mengapa? Jika pendidikan yang tidak berakar pada kebudayaan sendiri akan terlempar oleh derasnya arus globalisasi. Proses pendidikan harus sesuai dengan kebudayaan peserta didik. Jadi dalam proses pendidikan itu harus sesuai dengan kebudayaan yang ada pada peserta didik itu. Misal kita berada di daerah Jawa, berarti pendidikan itu harus sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah Jawa tersebut. Ataupun kita berada di daerah Kalimantan, berarti pendidikan itu harus melihat juga kebudayaan yang ada pada daerah Kalimantan itu. Jadi kebudayaan di sini berperan sangat penting dalam proses pendidikan, yang dimana itu akan memudahkan kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar dalam pendidikan. Kemudian ada beberapa masalah atau problem dalam budaya yang dimana generasi muda ini kurang mencintai budayanya sendiri. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus mampu mencintai budaya kita agar budaya itu tidak hilang ataupun diambil oleh negara lain. Nah, kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang pendidikan Islam dan budaya. Berbicara tentang pendidikan dan budaya, ini adalah dua hal yang saling terikat, yang dimana proses pendidikan itu pasti terdapat unsur budaya, dan juga kebudayaan dan pendidikan ini di dalamnya terdapat penanaman nilai budaya dari saling menghormat, seperti saling menghormati, gotong royong, bersifat sopan dan santun. Dan juga pendidikan tanpa budaya akan sulit dijalani, karena pendidikan ini harus sesuai dengan budaya yang ada di satu tempat atau daerah tersebut. Dan yang harus kita garis bawahi dalam tanda kutip, bahwasanya budaya dapat dipakai atau dipertahankan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang dimana kita harus lebih mengutamakan syariat daripada budaya tersebut, agar kita mendapatkan sebuah hal yang baik. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang dasar undang-undang wajib belajar. Berdasarkan Undang-Undang Siktiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan sebagai pengganti Undang-Undang nomor 2 Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, dan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun atau yang berkonsep pada pendidikan semesta atau Universal Basic Education untuk membuat kesempatan pendidikan dasar. Untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, maka harus ada upaya meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990
tentang pendidikan dasar yang menetapkan program wajib belajar 9 tahun. Pendidikan dasar yang dimaksud mengacu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ialah kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan dasar diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 mengenai pendidikan nasional, yaitu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensinya. Dan di dalam undang-undang pasal 31 Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 2 pasca perubahan juga merumuskan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 dan pasal 4 juga menegaskan bahwasanya pemerintah memiliki kewajiban mengusahakan penyelenggaraan dan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 18 MPR/1948 tentang hak asasi manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Itulah dasar dari dasar undang-undang wajib belajar. Tetapi banyak dilema dari undang-undang tersebut, walaupun ada undang-undang yang mengatur, tetapi fakta yang terjadi di lapangan yang dimana ada beberapa faktor, terutama yaitu faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi ini banyak masyarakat yang bisa menyenam yang namanya sebuah pendidikan. Kembali lagi kepada solusinya kepada pemerintah, bagaimana caranya agar anggaran yang ada tersebut bisa sampai secara merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ya, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang memahami makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut para ahli mendefinisikan, ada yang Dr. Mikdad Yajat mengklarifikasikan pengertian pendidikan Islami sebagai berikut. Yakni sistem pendidikan integral yang diambil dari arahan dan ajaran Islam yang murni serta berbeda dengan pendidikan lain baik barat ataupun timur. Jadi beliau berpendapat bahwasanya pendidikan Islam ini yaitu mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dia berbeda dari pendidikan barat ataupun timur. Kemudian dari Profesor Dr. Abdul Ghani Abud berpendapat bahwa pendidikan Islam yang kita inginkan adalah sebagaimana pendidikan yang ideal dan sebagaimana seharusnya, yakni pendidikan Islam yang tujuannya dasarnya berdasarkan kepada ruh Islam yang dituangkan Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan Rasul dalam hadis. Dari dua pendapat ini dapat kita simpulkan bahwasanya sama-sama memiliki kesamaan, yaitu mengambilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga dari pengertian dua tadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan Islam itu adalah suatu proses bimbingan dan pengarahan yang dilakukan secara terencana dan bertahap oleh seorang dewasa kepada terdidik agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Namun dalam pelaksanaan program pendidikan agama Islam di berbagai sekolah kita di Indonesia belum berjalan seperti yang kita harapkan.
sebagaimana kita tahu, karena berbagai problem atau masalah atau kendala dalam bidang seperti kemampuan pelaksanaan metode, sarana fisik dan non fisik, di samping suasana lingkungan pendidikan yang kurang menunjang suksesnya pendidikan mental, spiritual dan moral. Dan juga ada beberapa kendala lain yang menghambat, yaitu dari segi eksternal dan internal. Contoh dari segi eksternal yaitu timbulnya sikap orang tua di beberapa lingkungan sekitar sekolah yang kurang menyadari tentang pentingnya pendidikan agama. Jadi ada beberapa orang tua itu yang berpikir bahwa pendidikan agama itu hanya di sekolah saja, tidak di luar sekolah itu tidak usah diajarkan. Dan yang dari internal itu sendiri dari para pendidik, yang mana pendidik tadi itu tidak profesional dalam mengajarkan suatu bidang ilmunya. Dari dua masalah tadi dapat kita pecahkan masalahnya, bahwasanya kita sebagai pendidik harus mampu memahamkan siswa dan orang masyarakat tentang pentingnya pendidikan Islam itu, karena dengan pendidikan Islam ini mampu membawa kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Baik, kita memasuki materi ke-6, yaitu materi terakhir tentang konsep pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendidikan ini dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Bantuan dari semua pihak sangat diperlukan, terutama dari media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan buku-buku bagi anak balita. Pendidikan prasekolah juga adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah antara lain ini meliputi pendidikan taman kanak-kanak, playgroup, terdapat di luar sekolah, dan kelompok bermain, serta pendidikan anak di jalur luar sekolah. Taman kanak-kanak diperuntukkan untuk anak usia 5-6 tahun untuk 1 atau 2 tahun pendidikan, sementara kelompok bermain atau pendidikan anak diperuntukkan anak paling sedikit berusia 3 tahun. Kemudian tujuan pendidikan prasekolah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungan dan untuk pertumbuhan perkembangan selanjutnya. Dan pada pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan juga bahwa tujuan pendidikan prasekolah adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian di ruang lingkup pendidikan prasekolah meliputi aspek perkembangannya. Yang pertama itu moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik atau motorik, 6 seni. Kemudian manfaat dari pendidikan prasekolah ini, yang pertama membantu pembentukan struktur otak anak, yang kedua memiliki pencapaian akademis yang lebih baik, yang ketiga sebagai tambahan aktivitas harian anak yang lebih berstruktur, dan juga ada beberapa problem mungkin dari pendidikan anak prasekolah ini, yang dimana tidak semua orang tua mampu memasukkan anaknya ke dalam taman kanak-kanak ataupun
tempat penitipan anak karena kendala ekonomi. Tapi itu tidak menjadi masalah apabila orang tua itu mampu mendidik anak dengan baik dan dengan nilai-nilai Islami yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.